Perkenalkan, nama saya Siti Angelia Priani dengan NIM 132.111.333222 dari kelas A3 angkatan 21. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lainnya ke seluruh tubuh. Sehingga tiap bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi dan zat dan dapat membuang sisa metabolismenya ke dalam darah. Sistem kardiovaskular terdiri atas organ jantung dan pembuluh darah. Fungsi sistem ini dapat dianalogikan dengan sistem pengairan di rumah tangga, di mana organ jantung berperan sebagai pompa dan pembuluh darah berperan sebagai salurannya atau pipanya. Rumusan masalah 1, apa definisi dari kardiovaskular? 2, apa fungsi utama dari sistem kardiovaskular? 3, apa saja yang termasuk dalam sistem kardiovaskular? 4, apa fungsi dari setiap bagian sistem kardiovaskular? 5, bagaimana mekanisme sistem kardiovaskular yang terjadi dalam tubuh manusia? Tujuan umum untuk menjelaskan terkait anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular dan berbagai macam fungsinya. Tujuan khusus 1, menjelaskan definisi dari anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. 2, menjelaskan fungsi utama dari sistem kardiovaskular. 3, menjelaskan macam-macam bagian yang termasuk dalam sistem kardiovaskular. 4, menjelaskan mekanisme sistem kardiovaskular yang terjadi dalam tubuh manusia. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ tubuh yang memiliki struktur seperti tabung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Peran organ ini sangat penting dalam sistem sirkulasi. Ada 3 jenis pembuluh darah utama, yaitu arteri, kapiler, dan nadi. Fungsi pembuluh darah adalah sebagai alat transportasi darah menuju organ-organ seperti paru-paru untuk terjadi pertukaran CO2 dengan O2 melalui kapiler. Organ intestinal untuk mengabsorpsi nutrisi dalam bentuk cair. Kelenjar endokrin, di mana hormon berjalan melalui dindingnya dan pembuluh darah akan didistribusikan ke sel tujuan. Organ sekresi seperti ginjal, intestinal, paru-paru, dan juga kulit. Arteri. Arteri adalah salah satu jenis pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan menyebarkan darah beroksigen ke beberapa bagian tubuh. Pembuluh arteri berdinding tebal, berotot, dan elastis untuk menahan tingginya tekanan darah yang dipompa dari jantung. Dinding arteri mempunyai 3 lapisan yang dapat mengembang dan berkontraksi, yaitu tunika adventitia, tunika media, dan tunika intima. Arteri elastis merupakan jenis arteri terbesar. Dindingnya terdiri dari serat elastis yang menghilangkan tekanan dan mengurangi kecepatan aliran darah yang dipompakan oleh jantung. Termasuk dalam jenis arteri ini adalah arteri yang paling dekat alirannya dengan jantung, yaitu aorta, arteri pulmonalis, arteri anonima, arteri carotis communis, dan arteri subclavia. Arteri muskularis. Arteri yang mempunyai ukuran medium, dindingnya terutama terdiri dari serat otot polos. Pengaturannya dikontrol oleh sistem saraf otonom. Arteri jenis ini meliputi percabangan dari aorta, misalnya arteri koronaria, arteri renalis, dan lain-lain. Fungsi dari arteri ini adalah bertanggung jawab mengantarkan darah ke beberapa bagian tubuh dinding. Arteri terdiri dari serat otot halus yang mengatur aliran darah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Arteriol. Arteriol adalah arteri yang mempunyai ukuran terkecil, mempunyai lumen yang relatif sempit, dan dinding otot yang tebal. Tekanannya terutama diatur oleh derajat tonus otot polos pada dindingnya. Arteriol merupakan cabang akhir dari arteri yang langsung terhubung dengan jaringan dan akan membentuk kapiler bersama dengan pinula. Vena. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Vena berdinding lebih tipis dan mudah terenggang. Kemungkinannya mengembang dan membawa darah berjumlah besar saat tubuh sedang beristirahat. Dinding dalam vena banyak mempunyai lipatan yang berperan sebagai katup searah untuk mencegah darah bergerak ke arah yang salah. Biasanya berdampingan erat dengan arteri sebagai salah satu pasang atau lebih. Vena membawa darah venosa yang berwarna kehitaman karena mengandung CO2. Kecuali vena pulmonalis yang berwarna lebih terang karena mengandung O2. Venula. Vena dengan ukuran terkecil merupakan cabang paling akhir dari vena yang langsung terhubung dengan jaringan dan
akan membentuk kapiler bersama dengan arteriol. Venula berfungsi untuk mengumpulkan darah dari pembuluh kapiler dan mengalirkannya ke pembuluh vena. Kapiler terdiri dari jaringan anastomosis yang disebut selimut kapiler, tersebar di seluruh tubuh dan bersentuhan langsung dengan sel jaringan, menghubungkan arteriol dengan venula. Pada kapiler terjadi pertukaran bahan terlarut secara difusi melintasi dinding endotel arteriol ke ruang jaringan dan dari jaringan ke darah melalui dinding venula. Kapiler tidak dijumpai pada kornea, epidermis, dan kartilago hyaline. Fungsi kapiler adalah sebagai penghubung antara pembuluh darah, arteri, dan vena, tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan jaringan. Sinusoid lebih luas daripada kapiler dan bentuk lebih tidak beraturan. Sinusoid merupakan pengganti kapiler pada hiparlien, sumsum tulang merah, korpus korotikus, dan adenohipofisis, korteks suprarenal, dan glandula paratiroid. Dindingnya terdiri dari sel fagosit, merupakan bagian dari sistem reticular endothel berhubungan dengan pembentukan fagositis dan antibodi. Jantung. Jantung adalah organ muskular pada manusia yang berfungsi untuk memompa darah melalui pembuluh darah dalam sistem sirkulasi darah manusia. Bentuknya seperti buah pir terbalik dengan ukuran setara dengan kepalan tangan orang dewasa. Fungsi jantung sangatlah vital karena jantung menjaga darah agar tetap mengalir dan membawa oksigen serta sari-sari makanan ke setiap bagian tubuh. Bentuk dan ukuran jantung. Jantung mempunyai bentuk seperti kerucut dengan bagian puncak yang disebut dengan apex cordis terletak di lateral kiri depan dari dinding dada, sedangkan bagian basis terletak pada bagian posterior. Jantung mempunyai berat sekitar 300 gram dengan ukuran pada saat berkontraksi sebesar 12,5 kali 3,5 kali 2,5 cm atau sebesar tinju. Jantung terbagi dalam 4 ruangan yaitu atrium kanan dan kiri serta ventrikel kanan dan kiri. Mempunyai segi jantung yang disebut septum interventricularum yang memisahkan jantung bagian kiri dan kanan. Mempunyai selaput pembungkus yang disebut perikardium. Dinding jantung dari luar ke dalam terdiri dari lapisan epikardium, miokardium, dan endokardium. Miokardium pada atrium mempunyai 2 lapisan, yaitu lapisan luar dengan arah serabut transversa dan lapisan dalam dengan arah serabut sirkuler. Miokardium pada ventrikel mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan luar dengan arah serabut longitudinal, lapisan tengah yang merupakan lapisan paling tebal dengan arah serabut silindris, dan lapisan dalam dengan arah serabut longitudinal. Batas antara miokardium, atrium, dan ventrikel disebut sulcus coronarius. Dinding jantung berfungsi membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Katup jantung. Jantung mempunyai 2 katup yang memisahkan atrium dengan ventrikel, yaitu valvula tricuspidalis pada bagian kanan dan valvula bicuspidalis atau mitralis pada bagian kiri. Katup jantung atau klep jantung merupakan organ pada jantung yang memiliki fungsi seperti pintu satu arah. Katup jantung bertugas untuk menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar baik antara ruang jantung atau dari jantung ke pembuluh darah. Atrium. Atrium mempunyai auricula cordis yang menjadi bagian luarnya. Di dalamnya terdapat musculus pectinati. Fungsi dari atrium kiri ialah menerima darah yang berasal dari organ paru-paru, mengandung oksigen, kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Adapun fungsi atrium kanan ialah menerima darah yang berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawanya ke ventrikel bagian kanan. Ventrikel. Terdapat otot jantung yaitu musculus pilaris yang terhubung dengan valvula melalui chorda tendineae. Terdapat 2 pembuluh arteri besar yang keluar dari ventrikel yaitu truncus atau arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan dan aorta yang keluar dari ventrikel kiri. Kedua pembuluh tersebut memiliki katup yang disebut valvula seminaris. Ventrikel berfungsi menerima darah dari organ atrium lalu akan dibawa keluar dari organ jantung. Ventrikel kiri berfungsi menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh bagian tubuh. Ventrikel kanan berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru.
Jantung mendapatkan nutrisi melalui arteri koronaria sinistra dan dextra yang keluar dari melalui mangkal aorta. Arteri ini sering mengalami penyumbatan dan gangguan, sebagai contohnya terjadinya arteriosis sehingga menimbulkan PJK atau penyakit jantung koroner. Cabang dari masing-masing arteri koronaria yaitu arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia atau yang disebut sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Jantung memompa darah ke dua sirkulasi yang saling terkait, sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Sirkulasi pulmonal membawa darah dari ventrikel kanan yang tabur oksigen ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, tempat ia menyerap oksigen dan kembali melepas karbon dioksida. Melalui jaringan kapiler, lalu darah beroksigen dibawa kembali ke atrium kiri jantung melalui vena pulmonalis. Sirkulasi sistemik tubuh membawa darah beroksigen dari ventrikel kiri menuju melalui aorta ke semua jaringan tubuh, di mana ia melepas oksigen dan zat-zat visi melalui bilik karbon dioksida serta buangan lain berpindah dari jaringan ke aliran darah. Lalu darah tak beroksigen itu kembali ke atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior, juga termasuk pembuluh getah bening. Sirkulasi portal hepatik merupakan bagian dari sirkulasi sistemik yang membawa darah dari organ pencernaan menuju vena porta untuk selanjutnya masuk ke liver dan keluar melalui vena hepatika dan masuk ke dalam vena cava inferior. Aorta yang keluar dari ventrikel kiri jantung akan membentuk arcus aorta dan akan bercabang tiga, yaitu arteri anonima, arteri corotis communis sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Sirkulasi fetal. Pada fetus atau janin, oksigenasi darah terjadi di plasenta, direct dalam paru-paru. Sebelum lahir, terdapat 3 jalan pintas secara parsial yang melampaui paru-paru dan hepar, yaitu foramen oval, ductus arteriosus botali, dan ductus venosus aranti. Foramen oval merupakan jalan pintas darah dari atrium kanan ke atrium kiri tanpa melalui paru-paru. Setelah lahir akan mengumpul dan membentuk fossa oval. Ductus arteriosus botali merupakan jalan pintas darah dari trunkus pulmonalis ke aorta tanpa melalui paru-paru. Setelah lahir akan membentuk ligamen arteriosus. Ductus venosus aranti merupakan bagian jalan pintas darah yang kaya oksigen dari vena umbilicalis ke vena cava inferior tanpa melalui hepar. Setelah lahir akan membentuk ligamentum venosum. Kesimpulan, sistem kardiovaskular merupakan sistem peredaran darah yang melibatkan organ jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan organ berongga dan berotot memompa darah melalui sirkulasi pulmonal dan sistemik. Arteri membawa darah ke jantung dan pembuluh-pembuluh yang lebih kecil lalu ke kapiler, dan kemudian kembali memasuki jaringan vena yang membawa darah kembali ke jantung. Saran untuk memperoleh jantung yang lebih sehat, maka kita harus bisa menjalannya dengan cara jangan merokok, makan makanan bergizi, banyak minum air putih, makanan berlemak, olahraga, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.